Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sering kita temukan banyak perbedaan mungkin ya dalam masalah pengucapan qalqalah. Kita harus kaji. Yang akan saya soroti, akan saya bahas kali ini adalah banyaknya, bahkan di kalangan hufaz atau para penghafal Al-Quran sendiri, cara pengucapan qaf dan to tentunya itu dengan alasan karena keduanya isti'la'nya kuat, apalagi to punya sifat idbab, maka itu qalqalahnya lebih. Nah, akhirnya cara pengucapannya begini, yang saya tangkap ya dari banyak orang seperti ini. Qo, ti, tu. Bahkan dalam mereka mengajarkan, sebagian dari saudara-saudara kita mengatakan harus dicekluk kayak kalau kata Jawa. Ada qo, sensasi qalqalahnya. Nah, sekarang kita coba, saya ingin mengajak Anda membahas ini. Apakah pengucapan seperti ini benar-benar sudah menetapi batasan-batasan atau syarat-syarat sebagaimana disebutkan oleh kitab-kitab Mu'tabarah. Di depan saya coba akan membacakan satu referensi saja dari satu kitab, yaitu Judul Mukil, karangan Al-Mar'ashi, masyhur bainal ulama il-qurra. Bainal ulama, ini kitab ini sangat familiar sekali dalam ilmu tajwid. Beliau berkata seperti ini, terdapat dalam bab qalqalah, yang saya baca ini adalah cetakan Darus Sahabah halaman 43. Begini beliau mengatakannya. Anna hurufal qalqalati la tanfakku 'anil qalqalati 'inda taharrukiha wa illam takun qalqalatu 'inda taharrukiha dhahirah. Anna hurufal qalqalah, sesungguhnya huruf-huruf qalqalah ini la tanfaku 'anil qalqalah. Memang qalqalahnya tidak bisa hilang atau tidak bisa dicerabutkan inda taharrukiha, pada saat dia berharokat, baik fathah, kasrah atau dhammah. Wa illam takun al qalqalah inda taharrukiha dhahirah. Yang mana meskipun qalqalahnya itu tidak bisa jelas atau tidak jelas qalqalahnya. Efek pantulan itu tadi loh, efek pantulan itu tadi. Nah, uniknya ada orang yang banyak melupakan mengkaji ini. Beliau membuat muqabalah atau perumpamaan untuk agar bisa kita ya merasakan bagaimana qalqalah itu ada, tapi hanya sebatas ibarat kata tidak jelas, tidak dipraktekkan seperti itu, dicekluk-ceklukkan seperti itu. Beliau berkata selanjutnya seperti ini, kama anna harfayil gunnah, sebagaimana ya pada dua huruf gunnah, wahuma an-nunu wal mimu, yaitu nun dan mim, la yakhluwani anil gunnah, keduanya tidak disepikan dari gunnah pada saat berharokat, inda taharrukiha, wa illam tazhar, meskipun tidak jelas. Sekarang kita lacak perkataan beliau. Huruf-huruf qalqalah itu tidak bisa dihilangkan ke qalqalahannya pada saat dia berharokat. Poin pertama. Beliau melanjutkan sebagaimana huruf gunnah ya, yaitu nun dan mim, itu tidak bisa atau tidak disepikan dari gunnahnya meskipun saat dia berharokat, meskipun tidak jelas. Kita lacak, kita ucapkan nun dan mim yang hidup. Na, ma, na, ma. Kalau Anda peka, Anda bisa merasakan apa yang diisyarahkan oleh mu'alif Judul Mukil ini. Ada sensasi dengungan, ada sensasi gunnahnya di khayshum pada saat mengucapkan nun dan mim yang hidup. Na, ma. Bisa difahami ya? Nah, berarti status qalqalah pada saat hidup, seandainya ikut pendapat yang memang qalqalah itu tetap ada pada saat dia berharokat, caranya begitu. Tetap ada sensasi, tapi tidak jelas. Oh, ada sensasi terpantulannya di situ ada. Ti, u, to juga sama. To, ti, tu. Justru kalau ini pengucapannya to, ti, tu, terus to, ti, tu,
ini masuk ke dalam ranah takalluf, terlalu berlebihan. Dan ini sangat tidak elok untuk dipraktekkan dalam membaca Al-Quran. Saya mengajak kepada Anda semua, ayo kita kaji. Ayo kita kaji. Ini pendapat yang pertama. Jadi ada khilaf bainal ulama. Perlu dicatat betul ini yang paling penting. Ada perbedaan ulama dalam mentakrifkan qalqalah atau mensifati qalqalah pada huruf-huruf muqalqal, pada huruf-huruf yang punya sifat qalqalah. Pendapat yang pertama yang sudah saya sebutkan, qalqalah tetap ada, ya. Qalqalah tetap ada meskipun ya itu dia berharokat. Tapi tidak jelas sebagaimana masih adanya atharul gunnah. Gunnah tidak bisa dihilangkan pada nun dan mim yang hidup meskipun tidak jelas. Anda bisa membayangkan kalau qalqalah diperlakukan seperti itu pada saat berharokat masih nyeklok. Kenapa gunnah tidak begitu? Iyyaka na'budu atau ya ihdinas siratal mustaqim, kan salah. Ini maksud saya. Coba kita angan-angan ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua memutlakan bahwasanya qalqalah itu fi halati sukun faqat. Terlepas qalqalah itu pada hanya saat dia berharokat sukun atau tidak berharokat pada saat dia sukun. Dua pendapat ini oke. Ini hanya masalah bagaimana status qalqalah pada huruf muqalqal pada saat dia hidup dan pada saat dia mati, atau bagaimana penempatannya. Ini khilaf. Tapi seandainya pun panjenengan menggunakan pendapat yang mengatakan qalqalah itu tetap tidak bisa tercerabut pada saat dia berharokat, ingat ada batasannya. Bahkan secara jelas beliau memberikan satu muqabalah, memberikan satu perbandingan, yaitu kama anna harfayil gunnah wa huma an-nunu wal mimu la yakhluwani. Keduanya tidak disepikan dari gunnah inda taharruk pada saat dia berharokat. Wa illam tazhar, meskipun tidak jelas. Rasakan coba, apakah sah jika kemudian kita mengucapkan iyyaka na'budu? Enggak begitu. Pada saat kita mengucapkan iyyaka na'budu, nah ada efek di khaysumnya. Ini yang namanya masih ada aslul gunnahnya fi harfayil gunnah. Masih ada aslul gunnah, masih ada hukum gunnahnya, masih ada hukum dengungannya pada huruf nun dan mim. Wa illam tazhar, meskipun tidak jelas pada saat berharokat, maka itulah yang dibuat ukuran. Beliau membandingkan qalqalah itu juga seperti itu. Artinya di sini clear sebenarnya, mau pendapat mana saja tetap ada batasannya. Saya bukan dalam kapasitas untuk kalau yang mengatakan qalqalah tetap ada pada saat hidup itu salah, kalau yang mengatakan qalqalah hanya pada sukun itu salah. Nggak bisa seperti itu dong. Siapalah saya kapasitasnya. Hanya coba kita sedikit detail, kita sedikit kritis mengkolaborasikan apa maksud dari keduanya dan bagaimana prakteknya. Ternyata keduanya sama. Tidak ada satupun dari para ulama yang mengedepankan atau yang mempraktekkan cara pengucapan huruf qalqalah inda taharruk pada saat berharokat seperti itu. Tidak ada. Itu terlalu berlebihan. Apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan kefahaman saya dan hasil mengaji saya, berguru saya kepada Al-Maghfur lahu Mbah Kiai Maftuh bin Bastul Birri Lirboyo. Tentunya manusia bisa salah, bisa juga benar, tapi inilah yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.